Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang semoga senantiasa mendapatkan taufik, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Perkenankan saya berdiri di sini di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan berarti saya paling pandai, paling banyak ilmunya, tidak demikian. Ini hanyalah sebagai wujud dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam hal untuk menetapi kebenaran dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Karena sesungguhnya tausiah, tanasuh fillah, saling memberi wasiat, saling memberi nasihat karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu bentuk amalan yang sangat mulia. Karena di dalamnya, di dalam tanasuh fillah, saling menasehati karena Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terkandung muatan ilmu. Di dalamnya terkandung muatan al-ilmu. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka sekali lagi saya mohon perkenannya untuk bisa menyampaikan sesuatu di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya bernama Ayib Syafruddin Suratman, lengkapnya seperti itu. Kalau tadi disebutkan ada Abul Faruk, itu nama kunyah. Anak saya namanya Faruk. Jadi Abul Faruk artinya bapaknya Faruk. Ya, nama kunyah itu memang sejak zaman Nabi SAW itu dilekatkan pada seseorang. Seperti misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama, itu kunyah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi kunyahnya Abu Hurairah. Seperti misalnya ada nama Ummu Abdillah. Ummu Abdillah nama kunyah. Ya, dilekatkan kepada siapa? Kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi pada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nama kunyah itu bisa dijadikan sebagai nama panggilan. Nah, jadi itu tradisi agama, tradisi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini pun terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini berasal dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, atau kunyahnya, nama aliasnya yaitu Abu Hurairah
radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim. Saya cukupkan dulu hadis itu sampai di situ. Ada tambahan lagi panjangnya, saya cukupkan dulu sampai di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling iri, saling dengki. Ya. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling berlomba menaikkan harga. Ya, seperti misalnya lelang. Ya. Seseorang mengatakan, ini harga sapi berapa? Dikatakan 15 juta. Tapi dia tidak berniat untuk membeli. Dia mencantumkan, menyebutkan nama harga 15 juta itu supaya yang lain yang akan menawar tidak bisa lebih bawah. Sehingga mau tidak mau harus 15 juta 500 ribu misalnya. Nah, padahal yang mengatakan 15 juta tidak ada maksud untuk membeli. Nah, itu namanya tanajas. Ya, tanajas. Jangan kalian saling menaikkan harga supaya nanti penjualannya itu dapat harga, si pemilik barang itu mendapatkan harga yang tinggi dan otomatis akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang seperti itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Maksudnya tidak mau bertatap muka, bermuajahah, saling memberi senyum, saling mengucapkan salam. Tabaghum, ya, tadabaru, saling membelakangi, saling menjauh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan membeli ataupun melakukan satu transaksi sebagian kalian atas sebagian yang lain. Seseorang sedang menawar harga, kemudian ada orang lain, saya ada yang beli segini. Nah, transaksi yang seperti itu dilarang. Jadi jangan kemudian istilahnya menyerobot. Seseorang sedang melakukan transaksi tapi kemudian dipotong untuk merebut barang yang akan dibeli tersebut. Wa kunu ibadallah, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah, ikhwana, yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ini adalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Karena yang namanya ukhuwah, persaudaraan Islam, adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan sebuah nikmat? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada dua suku, ada dua kabilah yang saling bermusuhan dalam kurun waktu bukan setahun 2 tahun, tetapi sampai dikatakan 100 tahun lebih kedua suku ini bermusuhan. Suku apa? Suku Aus dan Khazraj. Setelah Islam datang, Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau berdakwah, menyampaikan risalah agama yang mulia ini. Maka suku Aus dan Khazraj ini pun berdamai. Dari sekian ratus tahun lebih ia bermusuhan, ya, saling baku tikai,
baku bunuh dan terjadi berbagai macam peperangan. Kemudian dengan datangnya Islam, kedua suku ini menjadi bersaudara. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Persaudaraan itu meskipun kita tidak mengenal, tetapi ketika kita tahu dia seorang muslim, itu pada diri kita akan terasa. Kalau dia sakit, kita akan merasakan sakit. Kenapa demikian? Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu seperti apa? Ya, kalau seseorang giginya sakit, yang lain anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit. Itu namanya kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ya. Misal, apakah kita mengenal orang-orang Palestina? Pernah Bapak Ibu berkenalan? Mungkin ada yang kenal salah satu dari mereka di sana, di Gaza misalnya. Ada yang berkenalan? Tidak ada. Tapi ketika mereka dibantai oleh Israel, ketika mereka dihancurkan oleh Israel, rumah-rumah mereka dibom oleh Israel, oleh Zionis Yahudi, adakah perasaan sakit pada diri kita? Saya yakin pada bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan, oh saudara saya diperlakukan seperti itu. Itu namanya kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Padahal kita tidak pernah mengenal. Yang dibunuh di Palestina itu, yang dibunuh di Gaza, yang diperlakukan, dizalimi di Gaza itu oleh Zionis Yahudi itu, kita tidak pernah mengenalnya. Tapi itulah al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bagi muslim yang lainnya itu terasa seperti saudara. Kita misalnya pergi ke Cina, kemudian ada orang Cina mengucapkan Assalamualaikum. Langsung perasaan kita itu terbangkitkan. Ini saudara saya. Langsung. Tanpa kenalan siapa namanya, tanpa kenalan di mana rumahnya, tanpa kenalan kamu siapa, tiba-tiba langsung terikat satu dengan lainnya. Jiwanya itu langsung terikat. Nah, seperti itulah persaudaraan kaum muslimin. Yang sebelumnya tidak pernah saling mengenal, yang sebelumnya tidak pernah kemudian saling tahu rumahnya di mana. Tapi begitu dia mengucapkan Assalamualaikum, wah muslim ini. Bahkan apa? Bahkan mungkin kita sedang pegang makanan, ayo makan sini bersama-sama. Itu menunjukkan apa? Persaudaraan. Persaudaraan. Kita punya makan. Ayo kita makan bersama. Ayo kita bersama-sama. Ayo kita minum bersama-sama. Itulah persaudaraan sesama muslim. Tidak dipecah karena beda suku. Tidak. Misalnya saya suku Sunda, kan? Kemudian di sini bapak-bapak, ibu-ibu suku apa namanya di sini? Sasak misalnya. Tidak ada. Karena walaupun dari suku Sasak, walaupun dari suku Jawa, walaupun dari suku Sunda, begitu dia seorang muslim, sudah melebur, merasa bersaudara. Kalau misalnya ada yang kemudian terjatuh, ada yang kemudian terluka, kita ingin membantunya, kita ingin menolongnya, kita ingin merawatnya. Itulah bentuk ukhuwah Islamnya. Siapa yang menggerakkan itu? Yang menggerakkan hati-hati manusia yang bersatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena yang lainnya. Tetapi karena dia muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati-hati orang-orang yang beriman itu untuk kemudian bersaudara. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
yaitu ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kalangan kaum muhajirin yang berhijrah dari Makkah, kemudian dipersaudarakan dengan kalangan Ansor yang ia merupakan penduduk kota Madinah. Ya. Satu orang dipersaudarakan dengan saudaranya di Ansor. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Ansor. Ya, bahkan sahabat ini mengatakan, ya, wahai Abdurrahman, saya punya harta, saya akan bagi dua harta ini, sebagian untuk kamu, sebagian untuk saya. Sampai sebegitunya persaudaraan sesama kaum muslimin. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak menerima. Artinya, saya tidak ingin menjadikan harta kekayaanmu dibagi dua dengan saya. Tetapi tolong tunjukkan di mana pasar. Ya, karena sahabat yang mulia, sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang entrepreneur, seorang pebisnis, seorang pedagang yang luar biasa. Ya, jiwa wirausahanya. Jadi beliau hanya ingin ditunjukkan di mana pasar. Nah, setelah itu ditunjukkan, beliau kemudian dengan nol, ya, kalau kita mungkin di sini 0 rupiah, ya, tanpa modal, beliau bisa kemudian membangun usahanya, membangun bisnisnya. Ya, di kota Mekah, beliau dikenal sebagai saudagar, ya, orang kaya, tapi semua harta kekayaannya ditinggalkan karena apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Harta kekayaan pun ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, ini contoh bagaimana persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu, ya, terwujud karena adanya ikatan imaniyah, ikatan iman. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kaum muslimin yang lainnya pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah satu Tuhan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikatan imaniyah, ikatan yang menjadikan satu muslim dengan muslim lainnya menjadi bersaudara. Padahal sebelumnya, ya, tidak pernah saling mengenal. Padahal sebelumnya tidak pernah tahu siapa orang ini. Itulah hakikat daripada ukhuwah Islamiyah. Nah, kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Kenapa? Ya. Li'annal hasada huwa akbaru ma yufarriqu bainal muslimin. Karena perilaku hasad, iri, dengki itu adalah perkara yang sangat besar yang akan memecah belah kaum muslimin. Ya. Di dalam lingkungan keluarga saja, kalau ada seorang kakak hasad kepada adiknya, oh, itu sudah berbahaya. Itu di dalam kehidupan keluarga. Apalagi kalau di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Satu orang saja hasad, wah, itu akan bisa menghancurkan sendi-sendi masyarakat yang lainnya. Kenapa? Karena satu orang yang hasad ini, dia akan berbicara kepada yang lain. Dia akan memprovokasi yang lain. Dia akan kemudian mengangkat yang satu diinjak, yang satu ditinggikan. Istilahnya dipecah belah. Nah, ini ketika penyakit hasad, penyakit iri, dengki tumbuh di dalam diri seseorang, itu akan membahayakan kehidupan masyarakat. Kalau tumbuh di dalam keluarga, akan membahayakan kehidupan persaudaraan di dalam keluarga itu sendiri. Maka kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari sifat, ya, dari sifat hasad. Kenapa?
Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu, iri dengki itu, ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hataba awil usba. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan, ya, akan memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba kita bayangkan, api memakan kayu bakar. Apa yang akan terjadi pada kayu bakar itu? Habis. Yang ada hanyalah akan tinggal sisa-sisa, ya, abunya. Ya, sisa-sisa pembakaran abu. Abu itu kalau dihancurkan, ditepuk begitu saja sudah hancur. Sudah tidak berbekas. Beda dengan kayu. Ketika masih kayu, ditepuk begini tidak akan hancur. Kalau sudah menjadi abu, dimakan oleh api, jadi abu, ditepuk saja terbang dia. Itu hasad, membahayakan sekali. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan, itu akan hilang, ya, akan setahap demi setahap akan hilang karena sifat hasad yang ada pada diri seseorang. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah hasadnya ini mengandung namimah, adu domba. Ya. Bukan domba yang diadu, ini antar manusia yang diadu. Ya, tetangga satu dengan tetangga yang lain, ya. Dia berbicara ke tetangga A yang tadinya baik dengan tetangga B jadi membenci, jadi tidak suka. Ini hasad yang kemudian menimbulkan apa? Namimah. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, memperalat satu muslim untuk menghancurkan muslim yang lainnya. Ya, menjadikan satu kelompok muslim untuk kemudian dihancurkan oleh kelompok muslim yang lainnya. Tidak demikian. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit tausiah ini, dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bisa beramal lebih baik lagi pada hari-hari yang akan datang. Saya mohon maaf apabila di dalam tutur kata saya ada yang kurang berkenan. Mungkin menurut adat di Mataram ini, ya, tutur kata saya ini kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bila dalam penyampaian ini ada kesalahan satu ataupun dua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.